Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, materi hari ini adalah bagaimana saya ajak untuk melihat sebuah modeling dari pola arsitektur perusahaan dengan pendekatan kasus. Kasus sekarang adalah kita coba menggunakan Archisurance. Archisurance itu salah satu modeling lengkap dari mulai awal sampai akhir. Di grup sudah saya share ya posisinya. Sudah saya share. Ini juga ada semua lengkap di WhatsApp Anda sudah saya share. Oke, kalau Anda bedah dari Archimed ini untuk studi kasusnya ada beberapa tool-tool yang biasa di Archimed. Jadi untuk latihan ini ada tool lengkap yang memudahkan Anda dalam proses menggambarkan alur logika. Jadi ada repository. Apa itu repository? Tempat nyimpan. Oke. Anda bisa melihat video untuk instalasi. Jadi dari proses instalasi itu ada lengkap ya. Silakan nanti ada ngeklik bisa nonton situ. Terus ada model archi awal. Oke. Hari ini kita akan membahas sebuah studi kasus tentang asuransi, pemodelan asuransi. Jadi pola model asuransi seperti apa perusahaannya. Kalau dibuat mind map itu case-nya seperti ini. Jadi penting sekali bahwa di sebuah organisasi perusahaan menggambarkan keseluruhan sistem. Nah, bagiannya bisa menggunakan mind map seperti ini. Jadi mind map. Di grup sudah ya, Anda buka WhatsApp-nya, Anda buka ini, ada lengkap. Termasuk linknya saya sudah kasihkan. Oke, kalau kita lihat ada struktur dasar dari perusahaan. Kita mengelola 4 tadi ya, pilarnya, ada strategi, ada teknologi, ada layer-layer infrastruktur, ada security dan sebagainya. Jadi itu semua dikemas. Kita akan membedah satu model dari rancangan sebuah perusahaan. Jadi nanti lengkap dengan penggambaran logiknya. Kita bedah aja untuk pembelajaran. Anda perhatikan, Anda buka di masing-masing itu ada. Jadi kalau di ekstra itu ada strukturnya. Jadi silakan dibuka. File ini ada juga di posisinya di dokumen, di folder dokumen seperti ini ya. Ada PDF-nya. Nanti kalau PDF-nya udah hadir, itu ada ini. Ada nggak semua? Coba dibuka. Boleh di handphone bisa, silahkan. Oke, saat dulu di grup ada toolnya ini. Ada semua. Lengkap ya. Ada semua. Jadi ngebahasnya lebih enak, lebih tertata. Termasuk nanti menyusunkan dokumen hasil desain Anda. Jadi pattern atau pola itu penting karena di situ alur lapisan logik seperti apa, lapisan fisik juga seperti apa ya. Oke, kita desainkan seperti ini polanya. Kalau digambarkan menggunakan mind map. Jadi mind mapping itu penting untuk menggambarkan dari arsitektur sebuah sistem. Oke. Jadi mind map ini menggambarkan sistemnya ya. Di mind mapping yang pertama ada challenge dari transformation. Nah ini yang satu ya. Yang satu.
Jadi ini polanya seperti itu, mind mapnya sebuah enterprise arsitektur. Nanti main transformation challenge ini akan dibagi lagi menjadi beberapa poin penting. Jadi di sini akan keluar ada organization process, ada view dari sistem, ada manufacturingnya seperti apa. Oke, gambarnya sudah semua dapat kan? Ada yang belum ketinggalan? Buka di ekstrak itu zipnya, nanti ada di dokumentasi. Oke, ada semua. Oke. Ada ya? Oke, di rancangan model ini itu ada organization structure. Oke. Ada view dari value-nya apa aja. Situ ada ya. Ada manufacturing process. Oke. Ada proses analisis. Nanti dibagi lagi. Namanya mind map. Itu semua domain digambarkan dalam bentuk structure seperti ini. Nah, ada softwarenya juga. Ada mind mapping. Jadi kalau skripsi Anda juga bisa digambarkan di sini. Oke, mind mapping. Jadi itu ada turunannya. Dua tadi nanti ada Archimedes Crime. Nah, ini ada singkatan. Dan ini hasilnya adalah berupa gambar. Lihat dari gambar 01. Lihat di layarnya masing-masing. Gambar yang warna orange itu menunjukkan peta gambarnya. Oke, kita lihat strukturnya. Peta gambar itu ada di modelnya seperti ini. Jadi tadi ada Archimedes Customer Relation Management atau CRM, visinya seperti apa? Itu kita bisa bongkar seperti ini di Archimedes. Misalnya dari gambar-gambar ini nanti akan didesainkan berbentuk pola file Archimedes. Oke, kita lihat misalnya yang gambar 09 di peta itu kan ada tuh di mind mapnya. Nanti hasilnya berupa desain. Sorry. Dosa desain. Ini skripnya. Jadi skripnya itu gambarin yang sudah jadi gambar. Oke, ini model desainnya. Jadi gambar RC model Customer Relation Management itu digambarkan logiknya per layer. Oke, sambil jalan tugas Anda bongkar. Dari mind map itu kan ada figur 1, figur 2, logiknya digambarkan. Figur 1 diklik nanti ada semacam gambar logik seperti ini. Jadi satu enterprise itu digambarkan menggunakan logik gambar. Oke, ada yang nggak jelas? Udah kebuka belum? Sip. Jadi isinya itu gambar semua ya. Ada petanya 01, figur 01. Itu apa? Lihat di main mapnya. Sip. Main mapnya. Ke pinggirnya kan ada figur 01 orange. Nah, nanti ini ada penjabaran detail gambarnya seperti ini. Oke, kalau kita lihat di mind mappingnya, coba Anda lihat. Archimedes CRM singkatan Customer Relation Management. Berarti ini bagian dari
pelayanan customer service ya, memperlakukan customer itu ada konsep yang dikembangkan, sehingga hubungan baik pelanggan itu penting, menentukan bukan sekedar bisnis satu kali, tapi dia akan terus aja ketika butuh produk itu pasti akan dengan senang hati mereka akan merekomended atau memakai produk yang kita. Kira-kira gitu ya. Oke, kalau kita lihat, bongkar lagi di mind map-nya. Oke, di mind map penjelasannya udah disiapkan. Silahkan Anda nanti bongkar di sini. Di PDF-nya sudah disiapkan. Jadi dikenalkan dulu study case-nya seperti apa. Ini lengkap ya, satu organization enterprise itu digambarkan. Oke, tadi ada di mind map-nya jelas. Nah, ini contoh bagian apa ini? Bagian logistik. Misalnya bagian produksi dan logistik. Ini contoh. Ketemu nggak file ininya, yang PDF-nya? Di doc ya. Di foldernya dibuka, di doc. Ayo bedah. Oke. Kalau kita lihat alur ini lapisan logical physics. Coba kita lihat bahwa physical logic itu mappingnya jelas. Oke, kalau kita lihat mapping sebelumnya itu ada gambar mapping. Oke. Di figur 1 itu ada di posisi di organization structure. Figur 1 adalah Archimedes modeling. Oke, Archimedes modeling untuk untuk bisnis unit ya. Jadi struktur organisasinya ini tuh digambarkan logiknya, lapisan logiknya di gambar 01, yaitu untuk modeling dari bisnis unit. Kalau diklik bisa nggak? Kita lihat. Bisa ya, masuk ya. Gambarnya langsung diklik. Seperti ini, nanti gedean. Ini figur 01. Anda lacak di sini, ini di bagian Archimedes transformation. Oke, di sini berarti ya. Misi, oke. Transformation Archimedes mana dari yang 01-nya. Ini 08. Oh, di sini Archimedes 01 bisnis itu ada di Archimedes Customer Relation Management PC. Coba lihat. Subsistemnya ada Archimedes 01 Unit Business Archimedes. Anda bisa klik. Oh, ini kodenya. Ini harus di-convert dulu. Oke, ini prakteknya ya. Nanti untuk desainnya silahkan, ini skripnya juga udah disertakan lengkap. Yang gambar transformation PC mana tadi? Business unit. Oke, kalau lihat struktur dari mappingnya dari study case ini, 01 membahas bisnis unit.
ini dibuka di software Archimedes ya, karena ini udah dalam bentuk file Archimedes. Mapping yang kedua di layer transformasi adalah value stream Archimedes. Jadi nanti ada mapping di sini 01, 02 terus turun ke bawah. Oke, kita lihat bisnis figur 01 itu seperti apa. Ini logiknya. Oke, bisnis unit. Oke. Di sini ada misalnya quality management, ada finance, ada human resource, ada sales, ada logistik, ada bagian produksi, bagian distribusi ya. Nah, kita lihat logiknya. Jadi kira-kira yang didesain Anda dari pertemuan awal sampai terakhir adalah model diagram seperti ini. Oke, ada yang ditanyakan? Pelan tapi pasti. Mappingnya jelas, dikasih nomor seperti ini. Figur 2, misalnya value stream di bagian Customer Relation Management. Oke, kita lihat. Polanya ada piece diagram. Tuh, seperti ini. Ada procure raw material misalnya, dilanjut ke manufacturing steel product. Situ ada store product, sell product, ujungnya di distribution product. Jadi alurnya harus jelas. Setiap bagian dari enterprise itu logiknya tergambar jelas. Perusahaan yang baik itu jelas pemetaannya. Oke, next. Figur 03 atau gambar 3 itu menggambarkan production and logistic process. Kita lihat. Oke, alur penting. Di gambar 3 di bagian produksi dan bagian logistik. Makanya kalau di pabrik ada bagian data warehouse atau bagian logistik. Hasil produksi disimpan di bagian gudang atau logistik. Yang memproduksi hasilnya disimpan di gudang. Oke, lihat secara eksplisit ada physical production layer. Kita lihat logiknya. Logiknya jelas bahwa production and logistic process itu digambarkan. Aktornya bisa terlihat di situ. Ada physical production process, ada logistic process. Oke, secara terstruktur gambarnya lengkap. Bagian 4 gambarnya steel production. Oke, coba lihat bagian produksinya. Kita logiknya seperti apa? Ingat, ini adalah sebuah pola. Namanya pola, itu standarnya. Perusahaan boleh beda, boleh. Tapi pola standarnya ada. Kira-kira gitu ya. Sampai sini next, ada yang ditanyakan? Pelan-pelan. Karena ini berhubungan dengan gambar. Coba lihat bagian produksi. Alurnya sudah disediakan. Oke. Seperti ini kurang lebih. Oke, logiknya pelan. Berikutnya ada gambar hot strip. Oke, gambar hot strip mile. Digambarkan alur logiknya seperti apa. Oke. Gambar 6 ada overall challenge. Oke, challenge. Oke, tantangan dari perusahaannya digambarkan. Oke, ada manajemen,
ada business performance. Oke, jadi business performance-nya seperti apa? Ini ada business performance, nanti ada customer satisfaction. Jadi kepuasan pelanggan itu juga menjadi tolak ukur di perusahaan yang baik memperlakukan customer pelanggan itu sangat luar biasa ya. Oke, bisnis performance itu yang pertama yang menjadi tolak ukur adalah bagian penjualan, proses penjualannya seperti apa, atau sales proses itu seperti apa. Business performance juga ada load time to customer. Nah, nih lihat bagannya. Oke, nanti sales proses dibagi ada average revenue for customer. Jadi ini rata-rata pendapatan tuh juga ngaruh ya dari tiap-tiap customer itu. Tergantung dari pemakai jasanya, seberapa besar kuantiti transaksinya dan lain-lain. Kayak ini sih ada turunan dari sales process tuh ada namanya lack of global atau bagaimana ini si customer ini dianalisa ya, diturunkan berdasarkan proses ini. Nanti ada impatience order fulfillment. Oke, sampai sini ada yang nggak jelas? Saya lihat mana di layar. Layarnya dibuka. Yang ini kedapatan kan? Oke, lengkap ya gambarnya. Figur 0102. Jadi kalau kemarin susahnya Anda merancang sebuah bisnis dikasih studi, nah sekarang saya ajak yang benernya seperti apa. Ya, jadi diikuti model-model karena produknya dari arsitek adalah salah satunya produk gambar, lapisan fisik, lapisan layer dan sebagainya. Ini ada yang baru buka. Nggak sama Pak? Ya sama, itu logiknya benar. Oke, ada yang kesulitan? Dibuka di sini online kok. Hah? Masuk Pak. Masuk, buka di grup WhatsApp-nya sini, nanti ekstrak zip-nya. Sampai sini ada yang ditanyakan pelan-pelan. Bisa ngikutin ya. Yang ketinggalan bisa lihat temennya. Gabung aja kalau Anda ketinggalan. Oke. Dari mapping ada figur 07. Gambar 7 ada more challenge. Oke, seperti apa? Tadi overall, nah ternyata lebih besar lagi ya logiknya. Kita lihat bahwa di figur ini ada aktornya apa? Tetap ya, masih aktor utamanya adalah customer. Aktor kedua bagian bisnis proses. Itu ada bagian penjualan, ada sales process, ada lead time to customer. Oke, kecepatan, performan, waktu pelayanan itu juga menjadi ukuran. Oke, aktor customer itu dengan bagian terkait dengan berelasi dengan bisnis performance, customer satisfaction, ada service quality. Oke, coba lihat turunannya. Oke, turunannya ya, pelan. Yang ini karena logik satu enterprise, kita bedah pelan-pelan. Oke, di-improve. Jadi dengan Ultimate, dengan Archimate, Anda bisa menggambarkan lapisan-lapisan perusahaan atau layer-layer perusahaan.
Jadi di perusahaan ada layer bisnis, ada layer teknologi, ada layer apa? Owner ya, layer fisikal, layer logic. Nah, oke, seperti ini ya digambarkan. Pola pemodelan kita lihat dulu skenarionya sebelum ke organization chart. Kalau kita lihat skenarionya tuh di gambar 28 itu ada kerjasama proses bisnis. Nah, mengubah pesan menjadi kontrak. Nah, itu MOU, kerjasama antar perusahaan, itu tergambar dengan jelas di tiap layer logic. Oke, pelan karena ini gambar desain total, jadi bisa pusing kepala. Tapi kalau diturunin dari proses mappingnya seperti ini, kita punya struktur dasar dari sebuah model enterprise. Oke, kita lihat mind mappingnya. Tadi udah sempat dibedah di bagian transformation challenge. Bagian 2 Archimate untuk customer relation management. Oke, di lapisan yang kedua tadi ada gambar-gambar. Gambar 01 di lapisan Transformation Challenge. Nih kita lihat. Oke, perusahaan saat ini yang modern ataupun yang biasa itu ada bedanya. Apalagi di zaman bisnis digital. Tentu ada pola atau pattern, model, arsitektur. Oke, next, sebuah enterprise itu ada lapisan transformasi yang lanjut ya. Seperti tadi ada customer relation, yang ini lanjutan. Ini terkait dengan strategic bisnisnya, ada turunannya, ada baseline enterprise arsitektur. Coba lihat di mind map 3. Turunannya terbagi jadi 3 layer. Ada layer enterprise arsitektur, dibagi juga jadi 3. Untuk mengetahui bagaimana mendesain baseline enterprise arsitektur, ada sekurang 4 gambar logik. 4 apa 5 ya ini ya. Silahkan nanti figur 09 di mappingnya ya. Gambar logiknya yang benar seperti apa polanya. Oke. And the next yang caption 3 itu diturunkan lagi menjadi target enterprise arsitektur. Itu dibagi berapa? 3 lagi ya turunannya. Pertama ada target bisnis, ada target apa ini? Waduh, kacamata saya udah mulai kurang gede. Ini hurufnya kekecilan. Kita coba gedein. Ya maklum ya, kalau semakin tua ternyata mata belok. Ya oke. Ini kekecilan. Oke, bikin desain ininya kekecilan. Ini gedein gimana? Zoomnya. Oh, nggak ada zoomnya. Bagian mana ya? Ada yang bisa bantu? Oh, ngegedein gambarnya kekecilan. Oke, nggak apa-apa, kita lanjutkan.
Jadi di bagian 3 itu ada ini ada baseline enterprise arsitektur. Dibagi 3 ada bisnis arsitektur, ada baseline application arsitektur, ada baseline teknologi. Nah, 3 ya. Turun dari enterprise baseline itu ada baseline lagi. Turunan dari layer logic. Di baseline bisnis arsitektur itu ada mapping untuk gambar 9. Itu tentang cultural service provide. Nah, apaan tuh? Dicari di dalam ya. Nanti definisi-definisinya, istilah-istilahnya. Oke. Jadi ini semacam framework. Framework apa? Pola ya. Pola yang menggambarkan desain sebuah arsitektur perusahaan. Oke, mappingnya Anda bisa bongkar di subfolder terkait. Business Enterprise ada di Archimate Transformation Overview. Jadi di sini ada untuk overview. Ini detail model. Ini tantangan. Nah, ini yang tadi Archimate Customer Relation. Kita bedah ke bawah. Tuh gambarnya lengkap. Transformation ikhtisarnya kita bisa breakdown lagi dari gambar ini. Oke, lihat transformation arsitektur melanjutkan gambar. Tadi 01 sampai 08, 09-nya ada di layer transformation ikhtisar. Jadi gambar 09 menjelaskan customer service. Gambar 10 menggambarkan bisnis proses unit. Oke, mappingnya seperti apa? Oke, yang jadi JPG Anda buka karena itu yang ini 2 ya. File dalam bentuk Archimate, file formatnya. Yang kedua dalam bentuk udah di convert ke file JPEG. Coba kita lihat yang 9. Customer Service Provider. Oke, ini map keseluruhan. Bahan ujian diambil dari sini. Jelas ya. Kalau hari ini nggak datang rugi, apalagi nggak nonton online-nya. Hari ini tentang customer service provide. Coba lihat di situ ada customer, aktor utamanya, interaksi sama sistem seperti apa. Di situ akan terlihat ada contract service, registration service, information service. Semua pelayan perusahaan ada di situ, invoicing service, ada delivery service. Turunannya interaksi aktornya selain aktivitas tadi perusahaan itu ada interaksi unit bisnisnya, ada develop kontrak untuk mengembangkan kontrak kerjasama, ada register order, ada intern customer and order, jelas situ ya. Ada invoicing, ada shipping. Oke, jadi keterkaitan antara manajemen produk, barang, customer, finance, dan bagian human resource untuk menyediakan SDM-nya. Jelas ya, secara logis jelas. Aktor ditandai aktor, lihat. Customer di sampingnya ditandai aktor. Ingat mata kuliah APSI. Anda diajari diagram UML.
Ada aktor. Aktor dipandang sebagai sebuah objek. Paradigma objek. Jadi customer itu sebagai aktor utama. Aktor dari internal perusahaan adalah bisnis unitnya. Ada aktor juga, ada shipping, invoicing, ada customer order, ada register order, ada develop kontrak. Jelas ya di situ ya, tergambar. Jadi sebuah perusahaan lengkap itu secara logikal fisik itu tergambar bagian-bagian kerja, unit-unit kerja terkait serta internal aktor ataupun eksternal aktor. Oke, sampai sini ada yang nggak jelas? Clear? Bisa lanjut? Oke, next. Ingat, ujian diambil dari materi hari ini. Sebentar lagi UTS ya. Kapan, Pak? Ya tanyalah, yang ngatur bukan saya tugasnya ngajar. Iya, bener kan? Emangnya saya bikin scheduling ya. Kita kan cuman pemain. Jam tayangnya sudah jelas, ya. Oke. Ya harus logik. Memang logiknya begitu kan? Nah, itu perusahaan. Ada bagian yang ngatur khusus, scheduling, penjadwalan. Ada yang ngeplot ya, plot job. Di perusahaan juga gitu semua. Ini bagian ini tugasnya ini, job deskripsinya jelas. Dan kualifikasi orangnya pun jelas. Perlu orang yang mempunyai skill apa. Makanya kalau ngelamar tahu diri. Iya betul. Anda ngelamar programmer. Lah bahasanya juga kadang sepotong-sepotong. Harus ada skill dulu. Makanya Anda saat ini harus melatih diri meningkatin skill. Melamar bagian misalnya public relation, PR. Berarti ada skill-skill dasar ya yang harus dikuasai. Termasuk IT. Jadi IT punya lagi turunannya, skill di bidang database, di bidang jaringan, yang menguasai bahasa pemrograman ataupun menguasai skill dari manajerial dari operasional IT. Oke, tergantung skill-skillnya ya. Sampai sini ada yang nggak jelas? Saya rasa di gambar itu dijelaskan dari mulai gambar 1 sampai gambar terakhir. Inti dari mata kuliah ini adalah membongkar structure. Anda membuat desain. Oke ya. Nanti kita aplikasikan, misalnya ada bisnis kecil, misalnya ojek online, misalnya kan itu perusahaan juga ya, terminal. Atau misalnya nyediain web yang seperti pasar, berbagai produk dijual di website itu, dan Anda adalah pengelola websitenya, seperti Anda mengelola toko ataupun pasar yang lebih luas. Siapapun berjualan apapun dipersilahkan, tempatnya disediakan. Oke, sejenis itu Anda harus memodelkan sistemnya harus benar. Karena nge-manage banyak toko, banyak customer, Anda tugasnya menghubungkan antara yang memproduksi barang dengan yang membeli barang. Nah itu oke ya. Jadi sistem yang bagus-bagus tuh belajar dari TikTok misalnya, bagaimana orang berafiliasi, tidak punya produk, tidak punya toko, tidak punya gudang, tapi bisa jualan. Itu sebuah
analisis pengembangan yang hebat dari model bisnis. Dulu bisnis tradisional, sebuah toko, wah dengan berbagai keribetannya ya, membuat sebuah toko dari mulai izin legalnya sampai tata kelola manajemen tokonya, merekrut orang banyak. Tapi dengan metodologi sekarang, bisnis affiliate, bisnis dropship, terus ada konsep e-commerce berafiliasi, kita bahkan yang nggak punya barang bisa jualan. Oke, dia menghubungkan antara produsen dengan pembeli. Terus perannya apa? Orang itu bisa dapat keuntungan dari nilai belinya ke gudangnya lebih murah daripada jualnya. Jadi ada selisih. Misalnya di barang dijual $100, kalau melalui kita nanti kita punya pembelian barangnya harga buyer, harga penjual. Dari 100 kita belinya 80. Dijual ke customer 100. Jadi ada selisih $20. Nah, itu sambil tiduran bisa bisnis. Nah, tren sekarang itu bagus ya. Itu karena bagaimana membuat arsitektur bisnis sedemikian rupa sehingga memudahkan orang dan dinamis, semua orang bisa berbisnis, tidak punya modal besar juga, tidak punya toko, tempat, gudang, sekarang dipangkas. Itu adalah model desain arsitektur perusahaan yang sangat dinamis. Next, kita bongkar lagi dari mind mapping yang ada. Gambar udah lengkap ya. Jadi berarti Anda ke depan boleh saya kasih study case. Membuat satu model perusahaan UMKM misalnya ya. Bagaimana pola yang tradisional bisnisnya itu dipermudah. Ya, bisnisnya ya. Kalau Anda bisa membuat model perusahaan Pringsewu, apapun produk masyarakat Pringsewu, dibuatkan terminal gaya TikTok misalnya, gaya dropship, itu mungkin potensi pemerintahan daerahnya juga kebantu. Ya, alangkah banyaknya orang memproduksi kelanting, ada yang memproduksi keripik dengan aneka ragam, tiap orang terbantu tuh pasti. Itu ya stimulan buat membantu ya. Kayak ke depan kita buat study case ya. Model ini kita adopt dengan bisnis yang ada di masyarakat. Jadi bisa jadi pengusahanya itu nggak memproduksi barang, tapi Anda bisa jualan barang itu. Alangkah banyaknya orang yang panen kopi, panen coklat, itu bisa dijual secara mekanisme misalnya yang teknologi bisnis terbaru dropship, kayak ada e-commerce yang menggunakan jejaring sosial. Nah, itu satu inovasi ya. Diusahain ya, kita coba nanti kita habis mengerti konsep dasar dari arsitektur ini, framework ini, kita coba membuatkan model. Sekarang membuat softwarenya pun tidak lama, asal jelas analisis seperti ini. Jadi softwarenya pun akan mengikuti konsep dari proses bisnisnya. Karena sekarang tidak perlu lagi ngoding kayak lama. Dulu saya kalau buat aplikasi bisa setahun ngoding nyekrip siang malam. Sekarang hitungan detik. Asal jelas dari analisis apsinya ya, analisis perancangan sistemnya. Sampai sini ada yang nggak jelas. Ini hari ini rugi kalau teman-temannya yang nggak datang, nggak ikut online juga, konsepnya nggak dapat. Oke, mungkin saat ini Anda tidak terlalu butuh mata kuliah saya. Begitu nanti jadi alumni, mulai deh ngelamar sana sini nggak dapat, ujung-ujungnya jualan ya. Ya, paling tidak jual cilor, jual martabak telur. Itu yang bisa dilakukan kan, tapi
Mungkin kalau dengan pola pikir yang lebih baik, merancang sebuah terminal usaha, misalnya menggabungkan pelaku usaha, itu lebih jauh lebih elegan lagi ya dampaknya. Oke, kalau kita lihat itu yang invoice itu seperti apa? Ada nggak yang biasa invoice? Kalau Anda pesan online COD-an, mungkin contoh Shopee, Tokopedia. Sekarang semua pakai bisnisnya seperti itu kan modelnya. Jadi memudahkan, tidak keluar rumah, Anda bisa seolah-olah jalan-jalan ke mall. Jalan-jalan ke mall nyari apa? Nyari produk ya, sepatu, jaket, produk fashion, semua yang dilakukan konvensional sekarang ditarik ke handphone Anda. Pesan baju model apa, kirim langsung beberapa hari kemudian atau beberapa hitungan jam udah nyampe ke rumah. Efisien kan pola pikir bisnis menggunakan direncanakan dengan baik, maka tentu desain yang baik akan menghasilkan satu produk output yang baik. Oke, ada yang nggak jelas? Jelas Pak, tapi jam 1 saya ngantuk, jam tidur terganggu. Ada upaya nggak ketua kelasnya pindah jam? Kayak teman sebelahnya pindah ke jam 9 pagi, jam 8. Beda hari nggak apa-apa, diganti hari. Tapi kan fresh graduate ya, pas kita sudah fresh tidur pagi-pagi belajar logik itu lebih enak. Itu malam sekalian, tengah malam banyak inspirasi. Oke. Oke, kalau kita lihat tadi ada clue yang dasar, ada transformation, ada ikhtiar transformation, ada detail arsitekturnya seperti apa. Oke, jadi nanti detail dari ada sub lagi. Jadi gambarnya dikelompokkan ya. Tadi gambar dari 09 sampai 20 itu ngomongin tentang pattern transformation. Kalau digambarkan total itu kurang lebih seperti ini. Oke, jadi transformation pattern itu akan menghasilkan layer-layer. Ingat layernya di warna, sesuai warna ya. Lihat gambar pola keseluruhan di bagian detail arsitektur. Di bagian atasnya transformasi. Dari gambar 09 sampai gambar 20. Di ujungnya ada rangkuman keseluruhan. Ini ya. Aktornya jelas, interaksi aktor jelas, desainnya jelas. Ini yang dibutuhkan untuk lapisan logik. Jadi programmer juga enak merancang sistemnya ya. Oke, ada yang didiskusikan? Boleh diskusinya ke depan. Next, kita lanjut detail dari arsitektur perusahaan. Mulai gambar 21 dari proses pendaftaran customer. Gambar 21 sampai ujung. Ujungnya 27 yang untuk proses awal ya desainnya. Oke, kita lihat dari gambar bagian support registrasi seperti apa gambar 21. Oke. Nah, gambar 21
dari mulai masuk ke sistem, customer itu diregistrasi seperti ini ya. Ini alur-alur logik yang biasa digunakan untuk layanan cepat. Di belakangnya operatornya sih satu, tapi keterkaitan sistem itu harus digambarkan. Walaupun satu orang, petugasnya efektif melayani transaksi apa aja di situ siap. Kayak seperti teller di bank. Tugasnya melayani transaksi, melayani penyetoran uang. Satu orang operator itu bisa di sistemnya itu disediakan berbagai layanan. Satu orang kasir melayani penjualan, melayani transaksi online, melayani transfer, melayani perbankan. Nah, itu efektif ya. Satu aktor kasir itu bisa multifungsi. Nah, itu sebuah sistem terencana dengan baik. Oke, next. Model. Coba lihat. Modelingnya. Oh, ini udah jadi bug. Ini boleh nanti di-convert sama Anda. Ada pola praktek. Ya, pola praktek. Silahkan nanti ini di-convert ya sendiri ya. Oke, ada pola-pola dasar. Pola yang paling terkenal ada 4 pilar. 4 pilar dijabarkan lagi menjadi sebuah pattern atau pola dari arsitektur perusahaan. Oke, ini ada pilarnya ya. Oke, kita lihat yang globalnya. Turun lagi. Sebuah rancangan yang global. Oke, next. Biar tidak ngantuk karena ini jam 1. Kita ada tugas. Ingat ya, ada tugas ya. Masa arsitektur kalau ngedengar ceramah mah pasti orang ngantuk, apalagi jam 1, apalagi dosennya orang Sunda, suaranya mendayu-dayu seperti dikipasin. Kelihatan wajah ngantuk. Oke, next untuk latihan. Jadi model gambar dari 01 sampai jumlahnya berapa? 27 kalau nggak salah modelnya. Anda rangkum jadi tugas praktikum hari ini. Sesuai struktur itu ya. Dipindahin lah ke Word lah laporan. Jadi laporan praktikum Anda ya. Ya kalau arsitek masa tulisan. Ya gambar juga ya. Gitu ya. Strukturnya mengikuti pola yang di brain mapping. Kasarnya brain mapping yang gambar di awal itu, yang turunan itu dijelaskan. Oke ya, itu sebagai tugas sampai UTS nanti. Oke, silakan dan dikerjakan berkelompok. Satu brain mapping itu dikerjain sendiri, bonyok. Kalau manual. Kalau sekarang ada teknologi Prop IA, silahkan gunakan. Clear ya? Kalau sudah silahkan mulai. Satu brain mapping itu bisa di breakdown menjadi laporan, strukturnya mengikuti brain mapping. Guys, ada yang ditanyakan? Ada yang protes? Pak, saya nggak suka tugas Bapak, boleh aja ya. Kan kampus Merdeka. Nah, Pak, kebanyakan boleh. Zaman sekarang mahasiswanya canggih-canggih, belajar bargaining. Ya kalau jualan beli ke supplier bargaining biasa. Ini dosen di bargaining. Ya, nggak apa-apa. Sakingnya kampus Merdeka.
Oke, sudah clear ya semua tugasnya? Silahkan kerjakan. Waktunya ya hari inilah. Sekarang masa teknologi sekarang nggak berhari-hari. Nulis buku aja setengah jam, 300 halaman. Skripsi saya sanggup 1 cat prom. Dari cover sampai terakhir 1 cat prom. Yakin kita buktikan. Skripsi Anda saya sanggup 1 cat prom. Asal lengkap, panduan penulisannya ada, ininya ada. Setengah jam aja enggak. 1 skripsi. Kita buktikan. Apa Anda mau menggunakan IE apa, teknologi apa, konsep apa, ada semua. Oke? Yang tugas ini selesai sekarang berapa menit tuh ya. Dasarnya sudah ada, gambar-gambarnya lengkap, Anda tinggal ekstrak. Jelas ya, buat format laporan praktikum. Oke, kesannya menyiksa anak orang, tapi anak orangnya harus cerdas ya, pakai teknologi sekarang. Kerjaan bertahun-tahun, berbulan-bulan, sekarang hitungan jam. Oke, selesai. Ada yang ditanyakan? Clear? Silahkan. Ada yang frustasi nih, kayaknya lihat frustasi nih. Ya, oke. Tapi nggak kayak zaman dulu, bingung dikasih tugas bisa 1 semester ya, babak belur siang malam. Sekarang tidak lagi pola itu. Oke, clear? Kalau sudah clear silahkan kerjakan. 1 kelompok 4 orang, mind mapping jelas, bahan bakunya ada jelas, Anda tinggal gunakan teknologi ya. Selesai dalam hitungan nggak 1 jam kalau bisa ya. Oke, saya sudah buktikan. Saya bukan nyombong, silahkan. Kalau Anda, kelas Anda yang kesulitan, kita buktikan 1 cat prom jadi skripsi dari cover sampai terakhir. Apalagi yang ini ya. Oke, next saya tutup. Silahkan kerjakan per kelompok, waktunya masih ada. Jangan pulang, spesial yang absen hari ini ya. Yang di rumah silahkan ngerjain. Pak, saya sakit. Saya paham sih. Kuliah jam 1, males keluar. Pak, ada rewang, terserah. Ya, yang penting tugas kumpulin. Mau dikerjain di pom bensin, mau dikerjain di rumah sakit, los. Oke? 4 orang. Iya, 5 mah judulnya bukan mau ngerjain tugas, itu numpang nama doang, yang ngerjain seorang. Bagi-bagi ya, itu kan mind mapnya jelas ya. Ada sekitar 6 lapisan, silahkan. Gambar desainnya sudah, polanya sudah ada. Ya. Absen, kamu belum absen. Berarti kemarin nggak masuk. Oh iya enggak, jujur sekali, bagus. Oke, next ya, saya tutup. Silahkan kerjakan tugasnya. Tugasnya jelas, konsepnya lengkap, toolnya sudah siap, labnya memenuhi syarat, lengkap. Apa yang kurang di lab? 64 bit sudah, Archimedes sudah terinstall. Silahkan berinovasi, ngikutin pola yang saya sediakan. Pola itu namanya Prembok. Prembok itu gabungan dari Togab dan Jahman. Oke ya, silahkan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.